Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, tapi mungkin sering kita abaikan. Kampung. Bukan kampung dalam arti sempit ya, tapi esensi komunitas lokal di Indonesia. Dan yang lebih menarik, kita akan coba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dari seorang teman jauh yang pernah tinggal di Indonesia. Jadi, ada satu cerita menarik. Suatu ketika, saya berkesempatan ngobrol panjang dengan seorang kenalan dari luar negeri. Sebut saja dia sang pengelana. Dia sudah berkeliling ke banyak tempat di dunia, termasuk menghabiskan waktu cukup lama di berbagai pelosok Indonesia. Bukan cuma kota besar. Awalnya dia punya bayangan tentang Indonesia yang mungkin sama seperti banyak orang di luar sana. Bali, pantai, dan kemacetan Jakarta. Tapi pengalaman tinggal di kampung-kampung, jauh dari hiruk-pikuk kota, benar-benar mengubah perspektifnya. Memang ada aja tingkah para bule ini. Mereka serius banget mengikuti proses panen di sawah, mulai dari memotong padi dengan sabit dan tidak mengamati untuk mencoba terus, melihat proses perontokan padi dari batangnya secara manual, kayak mau dipraktekin aja di negaranya. Sampai penjemuran padi sampai kering juga tidak luput dari pemantauan. Proses penggilingan dari gambah menjadi beras pun juga tidak lepas dari pantauan mereka. Bener-bener seorang pengamat. Menurut bule, jujur saja bayanganku tentang kampung itu mungkin sedikit negatif. Ujarnya sambil tersenyum tipis. Mungkin kumuh, tertinggal, atau bahkan membosankan. Pengakuannya jujur bukan? Ini adalah stereotip yang mungkin masih melekat di benak sebagian orang asing. Namun, yang ditemukan justru sebaliknya. Sang pengelana bercerita, hal pertama yang membuatnya terkesan adalah kehangatan dan keramahan penduduknya. Setiap pagi orang-orang akan menyapaku. Ada yang menawariku kopi, ada yang mengajak ngobrol, padahal kami baru bertamu, kenangnya. Dia merasa diterima dengan tangan terbuka, seperti bagian dari keluarga. Padahal dia adalah orang asing. Ini adalah sesuatu yang langka di banyak negara maju, di mana individualisme seringkali lebih dominan. Ada lagi nih babule malah belajar berkotor-kotoran dengan tanah liat, terjun langsung membuat batu bata, mulai dari membuat adonan dengan semangat, setelah adonan jadi, menaruh di cetakan dilakukan dengan hati-hati biar mendapatkan hasil yang sempurna, hingga menaruh di tempat penjemuran biar kering. Semua proses dilakukan dengan penuh semangat untuk belajar. Dengan semangat mungkin, dia bercita-cita menjadi seorang kontraktor bangunan, hehehehe. Lalu, dia menyoroti rasa gotong royong dan kebersamaan yang kuat. Aku melihat bagaimana tetangga saling membantu membangun rumah, menyiapkan acara syukuran, atau sekedar berbagi hasil panen. Katanya dengan nada kagum. Baginya, itu adalah potret nyata sebuah komunitas yang saling mendukung, bukan hanya sekedar hidup berdampingan. Solidaritas sosial semacam ini adalah harta yang tak ternilai. Yang tak kalah mencengangkan bagi sang pengelana adalah kehidupan yang selaras dengan alam. Di kampung, dia belajar bagaimana masyarakat lokal memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, menanam sendiri kebutuhan pangan, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ada kedamaian tersendiri melihat anak-anak bermain di sawah atau ibu-ibu yang menjemur hasil panen di depan rumah, tuturnya. Ini adalah keindahan otentik yang seringkali tergerus di tengah gemerlap pembangunan kota. Kalau Mbak Bule, yang satu ini langsung membaur dengan warga. Serasa melokal banget. Dia dengan penuh ketelitian langsung mencobanya, membuat anyaman bambu meski pelan-pelan, dan mendapat panduan langsung dari ahlinya. Dia mencoba dengan penuh kesabaran untuk menghilangkan rasa penasaran. Tentu saja, sang pengelana juga tidak menutup mata terhadap tantangan yang ada. Dia melihat keterbatasan fasilitas, akses pendidikan yang belum merata, atau tantangan ekonomi yang dihadapi beberapa keluarga. Namun baginya, itu semua adalah bagian dari realita yang justru membuat masyarakat kampung semakin tangguh dan kreatif. Mereka belajar untuk beradaptasi dan menemukan solusi dengan keterbatasan yang ada. Di akhir percakapan kami, sang pengelana menyampaikan kesimpulan yang sangat menyentuh. Kampung di Indonesia itu bukan sekedar tempat tinggal, itu adalah jantung budaya dan nilai-nilai luhur. Di sanalah aku menemukan makna sejati dari persaudaraan, kesederhanaan,
dan kebahagiaan yang tidak diukur dari materi. Kalau Mas Bule yang satu ini udah sukses sekarang di London. Dari hasil belusukannya dari kampung ke kampung dan berguru, sekarang jadi pengusaha. William Mitchell, bule tukang tempe. Sudah 1,5 tahun jualan tempe di London. Saya datang pagi, buat tenda dan masak. Sejak kerja di Jakarta 20 tahun lalu, pertama kali saya ingat waktu saya makan tempe. Itu di Kelapa Gading. Apa ini? Saya lihat warna coklat, nggak tahu. Makan, wah enak. Tiap hari habis itu, tiap hari makan tempe. Itu tempe orek. Biasa makan. Habis itu 7 tahun di Indonesia, makan tempe terus tiap hari di warung. Biasa di warteg. Saya guru bahasa Inggris waktu itu, gaji kecil. Saya mulai belajar tempe di Jawa itu 2 tahun lalu. Saya pikir tidak ada tempe yang bagus di sini. Saya pikir saya mau bikin, tapi nggak tahu gimana. Saya ke Jawa, ke Malang, ke Blitar, ke Jogja, ke Bandung. Banyak pabrik tempe, belajar sama tukang tempe di situ. Habis itu saya balik ke sini, harus bikin di Inggris. Sedikit beda di Inggris, karena di Inggris dingin sekali ya. Di Jawa bisa bikin tempe, di luar aja, tapi di sini. Pernyataan ini membuat saya merenung. Terkadang, kita sebagai pemilik rumah justru kurang menghargai apa yang kita miliki. Kita terlalu silau dengan gemerlap kota atau peradaban barat, sampai lupa bahwa ada kekayaan tak ternilai di lingkungan terdekat kita sendiri. Jadi, teman-teman, melalui kisah sang pengelana ini, saya ingin mengajak kalian untuk melihat kembali kampung kita, desa kita, atau bahkan lingkungan di sekitar rumah kita dengan perspektif yang baru. Mungkin ada kehangatan yang terlupakan, kebersamaan yang memudar, atau kearifan lokal yang perlu kita bangkitkan kembali. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Pernahkah kalian punya pengalaman serupa? Bagikan cerita kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.